Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di Aceh Gallery, channel khusus sejarah Aceh. Ini kita akan mengulik sedikit bagaimana sikap keluarga Hasan Tiro dan Hasan Tiro sendiri terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Dari seorang Republikan sejati menjadi seorang pemberontakan yang ingin memisahkan diri dari Republik Indonesia. Ratusan tahun Aceh bergulat dalam kemelut perlawanan menentang penjajahan dengan suatu teriakan Allahu Akbar. Tiba-tiba buah suara di Jakarta berkumandang dengan nada sumbang, yaitu proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dengan tidak memakai bismillah maupun takbir. Tiba-tiba pula dengan proklamasi negara sekuler itu, suara Islam nyaris tidak terdengar. Maka wajarlah pada saat Soekarno-Hatta memproklamirkan berdirinya Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, semua rakyat Aceh masih enggan menyambutnya, kecuali sebagai tokoh yang di dadanya telah tersemai semangat nasionalisme, bermaksud menerima dengan segala sukacita. Hal ini disebabkan kerinduan bebasnya negeri mereka dari keterjajahan telah mengental. Mereka ingin menghirup alam yang bebas merdeka lepas dari belenggu penjajahan. Sebagian elit Aceh tidak lagi mempersoalkan perbedaan suku, agama, ras, dan kepentingan golongan. Mereka semua terhanyut dalam gelombang bersama. Mereka semua terhanyut dalam gelombang besar Integrative Revolution Indonesia di tahun 1945. Semua sentimen primordial ditinggalkan, yang dikedepankan hanya persatuan dan kesatuan. Tentang berita proklamasi ke Aceh pertama kali diketahui oleh Tengku Panglima Polem Muhammad Ali. Berita itu sebar dicatat oleh Tengku Tengah Hanafiah. Lewat dua tokoh ini, maka mulailah tentang persatuan dan kesatuan diterima di Aceh. Maka mulailah suatu masyarakat bayangan, imagine communities, hadir di kalangan orang-orang Aceh, dan mereka lupa dengan negara Islam Aceh yang sebenarnya masih berdaulat dan tidak tergabung dengan Republik Indonesia. Pada saat rakyat Aceh menerima kabar itu, walaupun terlambat datangnya, bahwa telah diproklamirkan kemerdekaan Indonesia, yang mula-mula tergambar dalam pikiran rakyat Aceh ialah bahwa saat berbahagia yang selama ini dinanti-nantikan telah tiba, yaitu saat akan berlakunya syariat Islam. Mereka merindukan kembali masa-masa di mana bangsa Aceh menjadi sebuah kerajaan Islam. Dalam masa-masa kerajaan Islam itu, rakyat Aceh sangat merasa kebahagiaan hidup lahir dan batin karena nikmatnya menjalankan hukum syariat Islam. Oleh karena itu, proklamasi 17 Agustus 1945 disambut oleh seluruh rakyat Aceh dengan semangat jihad yang meluap-luap. Mereka bertekad akan mempertahankan dan menegakkan kemerdekaan Indonesia sehingga rencana Belanda hendak menduduki lagi daerah Aceh tidak dapat terlaksanakan. Pada saat kemerdekaan Republik Indonesia, Hasan Tiro yang ketika itu masih tinggal di Lamelo sekitar tahun 1945 dan 1946, ketika itu dia sebagai Ketua Barisan Pemuda Indonesia. Pada tanggal 24 September 1945, penarikan bendera merah putih dipimpin oleh Tengku Umar Ditiro dan Hasan Muhammad Ditiro selaku Ketua Barisan Pemuda Indonesia Lamlo. Yang menggerek bendera adalah Muhammad Saleh atau Yahwaleh.
Pada kesempatan itu, Tengku Umar Ditiro selaku pengwaris keluarga Tiro bersumpah setia atas nama keluarga Ditiro terhadap Republik Indonesia. Keluarga Tiro dengan menaikkan bendera merah putih telah mengesahkan ijab kabulnya terjualnya Aceh kepada Indonesia dan menunjukkan respeksi keluarga Tiro terhadap pemerintah Republik Indonesia yang baru lahir. Pada waktu Hasan Tiro belajar di Yogyakarta, ia pernah menulis tentang hakikat kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam pendahulunya ia menulis, sebagaimana halnya daerah Aceh adalah suatu bagian yang tidak terpisahkan dari negara Republik Indonesia. Maka demikian pula lah sejarahnya pun merupakan suatu bagian dari sejarah Indonesia dan semboyan kita satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air. Untuk menjamin kelanjutan tekad ini, sebaik-baiknya tidak saja harus kita perjuangkan dalam lapangan pengertian politik, tetapi juga dalam segala lapangan kebudayaan bangsa. Lebih lanjut, Tengku Hasan Tiro menjelaskan dalam bukunya sebagai berikut. Sungguh suatu paradok, andainya cita-cita kepada kemerdekaan bangsa dan tanah air, serta menyerahkan jiwa raga untuk mempertahankannya ini yang dinamakan fanatik, maka seluruh bangsa Indonesia yang sopan adalah fanatik. Masih banyak lagi isapan-isapan jempol yang disiarkan oleh Belanda untuk menghantam Aceh dan menghalalkan perang kolonialnya yang tidak perlu kita bicarakan di sini karena hanya bersifat pembicaraan yang rendah belaka dan memang tidak dapat diterima oleh siapapun yang masih sehat berpikir. Sebagaimana yang telah kita jelaskan, Acehlah benteng kemerdekaan yang terakhir dari bangsa Indonesia, karena hanya daerah Acehlah satu-satunya daerah yang sanggup mempertahankan kemerdekaan dari rongrongan Belanda. Pada waktu Jepang menyerah dan proklamasi Indonesia merdeka bergema, dengan tidak menghitung korban yang harus diberikan, rakyat Aceh telah menyerbu serdadu Jepang untuk merampas senjatanya guna alat mempertahankan kemerdekaan sampai akhir zaman. Pada penghabisan tahun 1945 dan pada permulaan tahun 1946 di Aceh telah terjadi suatu revolusi sosial yang berhasil dengan baik, dan semenjak itu dapatlah didirikan suatu pemerintah Republik Indonesia yang demokratis dan kuat untuk daerah Aceh. Di bawah naungan Panji Sang Saka Merah Putih, apa yang seabad yang telah lalu ditulis oleh The Encyclopedia Britannica telah hidup dan menjelma kembali di hadapan kita, bahwa rakyat Aceh every man is soldier. Setiap orang adalah tentara dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Nyata sudah sampai pada permulaan abad 20, masih ada bahagian tanah air Indonesia siap mempertahankan kemerdekaannya. Oleh sebab itu, sungguh tidak benar dan tidak adil dan memperkosa sejarah dan menghina diri sendiri kalau ada bangsa yang tidak mengatakan bahwa bangsa Indonesia sudah 350 tahun dijajah Belanda. Kita akui memang bagian-bagian dari tanah air kita yang sampai mengalami nasib sedemikian. Tetapi bagaimanapun juga, hal ini tetap bersifat lokal dan tidak dimutlakkan demikian saja. Jika kita hendak mengingkari sejarah yang telah dituliskan oleh pahlawan-pahlawan kita dengan jiwa dan darah kita. Dewasa itu
Aceh dipimpin oleh para pemimpin yang dilahirkan dan dididik oleh masa Sturm und Drang seperti Tengku Muhammad Daud Bere, Tengku Hasbalah Indrapuri, Tengku Abdullah Lamu, Tengku Abdul Wahab, Tengku M. Nur Ibrahimi, Tengku Umar Tiro, Tengku Abdul Rahman Pesangan, Tengku M. Amin, Tengku M. Hasan Krungkale dengan dibentengi oleh para pemuda angkatan baru. Kini usaha pembangunan dalam segala lapangan berjalan sehebat-hebatnya dalam negara Republik Indonesia. Namun sungguh tidak logis jika pada akhirnya Hasan Tero menuding bahwa pemerintah Republik Indonesia adalah pemerintah jahiliyah, kafir Indonesia Jawa, dan yang paling ironis adalah telah menuduh ulama-ulama Aceh adalah ulama yang munafik yang telah menjual Aceh kepada Republik. Tuduhan ini pada akhirnya telah menghantarkan dirinya sebagai orang yang kontroversi di Aceh, bahkan terang-terangan dan sebagai doktrin terhadap pengikutnya yang kebanyakan sangat terbatas pendidikan. Hasan Tero menuduh Tunku Muhammad Daud Bere telah menjual Aceh kepada Jawa Indonesia. Awalnya demikian fanatiknya Hasan Tero kepada kemerdekaan Republik Indonesia, namun kemudian beliau menjadi penentang utama negara Republik Indonesia dengan mendirikan Gerakan Aceh Merdeka untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Yang telah dilakukan hampir dari 30 tahun ini akhirnya pun kandas dan mereka dipaksa menyerah dan menandatangani MOU Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2005.